Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melda Malau, guru agama Katolik di SD Negeri 26 Simanindo Sakal, Kabupaten Samosir, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Bat 1 tahun 2024 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 5 SD Negeri 26 Simanindo Sakal dengan materi Yesus Taat pada Allah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semua luar biasa, semua semangat pada hari ini. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar agama Katolik dengan materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buka atau kita awali dengan doa pembuka. Siapa anak-anak ibu yang mau membawa doa pembuka kita? Oke, silakan Davina. Ibu guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin belajar agama Katolik, memberkatilah kami semua, ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, mohon hapuskan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Davina. Baik, kita lanjut. Nah, setelah pembelajaran kita dibuka dengan doa, sekarang Ibu akan cek kehadiran kamu. Ibu akan panggil satu persatu nama kamu. Silakan dijawab dengan hadir dan angkat tangan. Alfiaro, Davina, Fidelia, Brigita, Gledy, Marcelinus, Michelle. Oke, puji Tuhan, semua hadir hari ini, tidak ada yang sakit. Baik. Nah, sekarang Ibu mau cek kesiapan belajar anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu, bagaimana dengan kesiapan belajarnya? Alat tulis dan buku sudah disediakan semua di meja? Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah, mari kita rapikan sikap duduk kita. Yuk, duduk yang baik, duduk yang rapi, biar kita mulai pembelajaran kita. Sudah, Alfiero? Oke. Nah, adapun yang menjadi materi kita hari ini adalah Yesus taat pada Allah. Oke? Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah anak-anak ibu semua mampu memahami dan meneladan Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak-anak ibu semua mampu menyebutkan 3 macam godaan yang dihadapi Yesus berdasarkan Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menjelaskan dengan benar sikap Yesus yang taat kepada Allah melalui ajaran kitab suci Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lalu yang terakhir, anak-anak ibu mampu meneladan 3 sikap taat Yesus dengan memberikan contoh konkret perilaku sehari-hari dalam menghadapi godaan seperti sikap sabar, tidak tergoda melakukan hal yang salah,
dan disiplin menjalankan firman Tuhan melalui diskusi kelompok. Sebelum kita lanjut kepada kegiatan kita, Ibu akan ajak anak-anak Ibu untuk bernyanyi. Kita bernyanyi, semua Ibu undang untuk berdiri. Silakan. Jalan, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita akan lanjut kepada pertanyaan pemantik. Di sini sudah Ibu sediakan ada 3 soal pertanyaan pemantik. Nomor 1, pernahkah kamu merasa sangat tergoda untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu benar? Bagaimana kamu menghadapinya? Ayo, siapa anak Ibu yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1? Oke, Davina, silakan. Bagaimana kamu menghadapinya? Saya menghadapinya dengan cara menjauhinya, Bu. Oke. Terima kasih Davina. Ya. Baik, nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu ditawari sesuatu yang sangat menggiurkan tetapi harus melanggar aturan yang benar? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Oke, jadi apa jawabannya, Nak? Saya akan menolaknya, Bu. Oke, terima kasih. Si Glady menjawab bahwa dia akan menolak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apakah menurutmu ketaatan itu selalu mudah? Dan bagaimana cara kamu agar bisa selalu bersikap taat? Ayo, siapa yang bisa menjawab ya? Oke, Marcel, silakan anak Ibu. Tidak, Bu. Oke, ketaatan itu tidak selalu mudah. Lalu, bagaimana cara kamu? Disiplin dan berdoa. Oke, terima kasih. Terima kasih Marcel. Jawaban si Marcel, ketaatan itu tidak selalu mudah. Dan cara untuk supaya bisa bersikap taat adalah disiplin dan berdoa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, biar semakin semangat. Kita lanjut kepada kegiatan kita, yaitu ice breaking. Ibu ajak semua untuk berdiri sebelum kita lanjut kepada kegiatan yang selanjutnya. Ibu katakan tepuk konsentrasi. Kalian tepuk tangannya 3 kali ya. Oke? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap! Baik, siap untuk belajar? Siap! Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk kepada asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik, Bu? Asesmen diagnostik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal kamu tentang materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, bagaimana caranya, Bu? Kita akan masuk kepada sebuah game, namanya word wall game. Tapi sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah pesankan untuk membawa handphone dari rumah. Sudah dibawa handphonenya? Sudah. Coba angkat handphone dulu semua, Ibu lihat. Oke, semua mendengarkan apa yang menjadi perintah Ibu minggu lalu. Terima kasih. Nanti Ibu akan bagikan nih link dari game word wall-nya di WhatsApp grup kita. Oke? Tapi sebelum ke situ, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara pengerjaannya. Bisa? Oke. Ibu perhatikan ke layar. Nah, di hadapan kalian sudah tampil pertanyaan yang akan kalian jawab di dalam handphone kalian masing-masing melalui link yang Ibu kirimkan di WA grup. Nah,
Apa yang mau dijawab Bu? Ini dia pertanyaannya. Kamu baca baik-baik pertanyaan ini, lalu kamu pilih mana jawaban yang paling tepat dari A sampai F. Ya, yang di depan ini adalah contoh beberapa pertanyaan yang akan kamu kerjakan nantinya di dalam handphone. Paham? Paham? Nah, silakan kamu kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Setelah selesai kamu jawab 1 sampai 10, silakan langsung kamu submit soalnya. Lalu setelah kamu submit akan muncul nilai berapa yang kamu dapat melalui menjawab pertanyaan 1 sampai 10. Paham? Paham? Baik, Ibu kirimkan linknya. Silakan kamu kerjakan secara individu di handphone kamu masing-masing. Baik, sudah selesai semua dikerjakan? Sudah. Oke, bagaimana hasilnya? Mantap? Mantap. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang silakan disimpan handphonenya, karena penggunaan handphone hanya pada saat asesmen diagnostik saja, ya. Baik, kita sudah selesai untuk quiz time. Kita lanjut kepada kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau bisa disebut PBL. Nah, di dalam PBL terdapat 5 tahapan. Ini dia ya. Tahapan yang pertama orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya lewat presentasi kelompok, dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Baik, kita masuk kepada tahap yang pertama, mengorientasikan anak-anak Ibu terhadap masalah. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita saksikan video mengenai Yesus dicobai di padang gurun. Ibu harap semua fokus untuk memperhatikan video yang akan kita saksikan saat ini. Bisa? Bisa. Oke. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan pergi secara kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di hubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu.
ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita sudah selesai menyaksikan video Yesus dicobai di padang gurun. Dan baik, kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu mengorganisasikan belajar. Nah, anak-anak yang terkasih, di tahap yang kedua ini ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang sampai 3 orang. Nah, untuk kelompok 1, ibu bagi ada Davina bersama dengan Alfiaro. Kelompok yang kedua ada Michelle, Glady, dan Brigita. Dan untuk yang kelompok 3 ada Fidel bersama dengan Marcel. Nah, untuk pembagian kelompok sudah selesai ya, masing-masing sudah punya kelompoknya ya. Sudah. Nah, ibu berharap di dalam kelompok ini memilih salah satu untuk menjadi ketua kelompok. Melalui ketua kelompok, ibu berharap kalian saling berbagi tugas. Jangan ada yang tidak bekerja, semua harus bekerja sama. Nah, apa yang mau dikerjakan di dalam kelompok, Bu? Nah, di sini ibu akan bagikan kepada kamu LKPD. Apa itu LKPD, Bu? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, bagaimana cara mengerjakan LKPD ini, Bu? Nah, LKPD ini kamu kerjakan di dalam masing-masing kelompok berdasarkan video yang sudah kita saksikan tadi, yaitu tentang Yesus dicobai di padang gurun. Paham? Oke. Ini di sini ada gambar. Kamu deskripsikan, kamu ceritakan, kamu tuliskan di dalam LKPD ini apa yang menjadi isi gambar yang ada di dalam LKPD berdasarkan video yang sudah kita saksikan tadi. Paham? Baik, di sini ibu akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok ya. Silakan bekerja sama. Silakan kerja sama di dalam kelompok untuk mendeskripsikan gambar yang ada di dalam LKPD. Bu, Ya? ingin tanya Bu, Apa anak tuh? apakah deskripsikannya atau menuliskannya ini sama persis dengan gambar ini? Ya, kamu harus diskusikan yang menjadi isi gambar yang ada di LKPD ini. Oke. Ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan. Bu, paham semua? Paham, Bu. Oke, lanjut. Silakan kerjakan. Baik, sudah selesai untuk LKPD yang pertama? Sudah. Oke, mantap. Kita lanjut kepada tahap yang ketiga. Di sini ibu akan melakukan pembimbingan dalam penyelidikan secara kelompok. Oke? Apa yang mau kita lakukan di tahap yang ketiga? Anak-anak ibu menemukan solusi atas jawaban permasalahan yang akan ibu berikan atau yang terdapat di dalam LKPD yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Baik, di sini ibu sudah tampilkan bacaan teks kitab suci, yaitu dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini kamu akan membaca secara bergantian per kelompok. Oke? Untuk ayat 1 sampai 4 dibaca oleh kelompok siapa? Siapa yang mau dulu membaca? Kelompok 1. Oke. Lalu nanti untuk ayat kelima dan seterusnya bergantian lagi. Paham? Paham. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Silakan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Samaritan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti."
Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut. Ayat 5 sampai dengan 8. Siapa yang mau baca? Kelompok mana? Oke, kelompok 2. Silakan bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kemudian iblis membawanya ke suatu tempat yang tinggi dan dalam. Sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dia saja engkau berbakti. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ke ayat yang ke-9. Oke, giliran kelompok 3. Silakan sama-sama. 1, 2, dan 3. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di gedungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan datang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut kepada pembagian LKPD yang kedua. Di sini, anak-anak yang terkasih, Ibu akan membagikan LKPD yang kedua kepada kalian per kelompok. Apa yang mau dikerjakan di dalam LKPD yang kedua? Yaitu menjawab 5 pertanyaan yang sudah tersedia di dalam LKPD berdasarkan teks kitab suci Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi secara bergantian. Sudah ya? Nah, dari situlah kamu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang kedua. Paham? Paham? Iya, kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD yang kedua berdasarkan Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Sudah, silakan kamu kerjakan bersama dengan teman kelompokmu. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan pertanyaan yang sudah tersedia di dalam LKPD yang kedua. Silakan mengerjakan. Ya, kenapa? Yang mana tadi? Bagaimana Yesus menunjukkan ketaatan kepada Allah? Tadi di dalam Injil Lukas sudah dijelaskan bagaimana Yesus mengalami pencobaan tapi tetap taat. Ada. Coba dibaca ulang lagi ya Injil Lukasnya ya. Paham? Silakan dikerjakannya kerjasama. Yang lain masih ada yang belum paham? Tidak, Bu. Anak-anak bagaimana? Masih ada yang belum paham untuk mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Paham semua? Paham. Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, silakan dilanjut anak-anak Ibu. Semua dikerjakan LKPD yang kedua? Sudah. Oke, mantap. Semua sudah selesai. Saatnya kita akan presentasi. Tapi sebelum presentasi, Ibu mau ajak kalian dulu untuk ice breaking sebentar. Silakan berdiri. Ya, Ibu akan pandu dari depan. Tepuk 1. Lalu kamu ucapkan yes. Oke, kita mulai bisa? Yuk, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar. Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk kepada tahap yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya melalui presentasi kelompok.
kelompok. Anak-anak terkasih, kelompok mana yang mau tampil duluan? Oke, kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 bawa hasil pekerjaan kelompokmu, berdiri di sini, lalu bacakan hasilnya. Ibu guru dan teman-teman, inilah hasil kerja kelompok 1. Dari gambar yang pertama, iblis mencoba Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Dari gambar yang kedua, iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke hubungan bait Allah agar malaikat Tuhan menentang Yesus agar kakinya tidak terantuk batu. Terakhir, Yesus dicobai iblis untuk melihat kemegahan kerajaan agar Yesus tergoda. Tetapi Yesus taat menjalankan perintah Allah. Ibu guru dan teman-teman, inilah hasil LKPD yang kedua. 1. Mengubah batu menjadi roti, memperlihatkan sebuah kerajaan yang megah. Nomor kedua, dengan cara menolak semua godaan yang diberikan oleh iblis. Yang ketiga, dengan cara mengendalikan ajakan apapun atau godaan agar dapat tidak melakukan apapun yang tidak berkaitan dengan perintah Tuhan. Yang keempat, dengan cara berdua mengendalikan diri dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perintah Tuhan. Nomor yang kelima, ketaatan mencerminkan kesediaan untuk percaya dan mengandalkan rencana Tuhan dan menunjukkan sikap rendah hati. Demikianlah hasil kerja kelompok pertama. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan hasil kerja kelompok 1? Tidak ada. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Ibu guru dan teman-teman, inilah hasil kelompok 2. Pada gambar yang pertama, iblis mencoba Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya roti saja. Ibu guru dan teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok kami yang kedua. Pada gambar yang kedua, Yesus dicobai setan untuk menyembah setan dan memperlihatkan kerajaan yang sangat megah agar Yesus tergoda. Tetapi Yesus taat menjalani perintah Allah. Pada gambar yang ketiga, iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke dalam hubungan bait Allah agar malaikat Tuhan menentangnya agar kaki Yesus tidak terantuk batu. Ibu guru dan teman-teman, inilah hasil LKPD yang kedua. Nomor 1, mengubah batu menjadi roti. 2, menjatuhkan dirinya ke dalam hubungan bait Allah. 3, Yesus dicobai setan untuk menyembah setan dan memperlihatkan kerajaan yang sangat megah agar Yesus tergoda. 2, dengan cara menolak semua godaan dari iblis. 3, dengan mengendalikan ajakan apapun, godaan agar dapat tidak melakukan apapun yang tidak berkaitan dengan perintah Allah. Atau berdoa. 2, mengendalikan diri. 3, melakukan kegiatan yang ada hubungan dengan perintah Allah. 5, ketaatan mencerminkan kesediaan untuk percaya dan mengandalkan rencana Tuhan. Demikianlah hasil kelompok 2. Adakah pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Tidak? Sudah pas jawabannya? Sudah. Sekali lagi tepuk tangan. Iya, silakan kembali kelompok 2. Kita lanjut kepada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang ketiga. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Gambar yang pertama, iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Gambar yang kedua, Yesus dicobai iblis agar menyembah setan dan memperlihatkan kerajaan yang megah agar Yesus tergoda, tetapi Yesus taat menjalankan
perintah Allah. Teman-teman, inilah hasil kelompok 3 pada LKPD yang kedua. 1. Mengubah batu menjadi roti. Menjatuhkan dirinya ke dalam hubungan bait Allah. 2. Dengan cara menolak semua godaan yang diberikan oleh iblis. 3. Mengendalikan ajakan apapun agar tidak melakukan yang tidak termasuk atau berkaitan dengan perintah Tuhan. 4. Berdoa dan mengendalikan diri. 5. Ketaatan mencerminkan kesediaan percaya kepada Allah. Demikian hasil presentasi kami kelompok 3. Jika ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilahkan. Baik, ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak. Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Silakan kembali. Kita sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, kita lanjut kepada tahap yang kelima, yaitu menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah yang sudah kalian diskusikan dan presentasikan tadi. Oke? Anak-anak, silakan untuk merefleksikan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau memberikan refleksinya untuk pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai dari Alfiano dulu ya, boleh? Refleksi pembelajaran kita yang kita telah pelajari hari ini tentang Yesus telah dicobai dan Yesus sangat sungguh taat kepada Allah. Ada 3 cobaan yang dihadapi oleh Yesus. 1. Mengubah batu menjadi roti. 2. Menjatuhkan dirinya ke dalam hubungan baik Allah. Dan yang ketiga adalah iblis memperlihatkan sebuah kerajaan yang sangat megah. Tepuk tangan dulu untuk si Alfiero. Oke, terima kasih Alfiero untuk refleksinya hari ini. Satu lagi tadi ada yang puji tangan, siapa? Oke, si Fidelia, silakan anak ibu. Refleksi pembelajaran hari ini, kami diajarkan untuk menahan diri dan menolak godaan-godaan yang datang. Oke, terima kasih Fidelia. Silakan beri tepuk tangan untuk Fidelia. Nah, refleksi yang sudah kalian sampaikan hari ini luar biasa. Dan dari pembelajaran ini kalian sudah bisa menyebutkan 3 dari pencobaan yang dialami Yesus dan Yesus tetap taat. Nah, melalui perbuatan Yesus tadi, ketaatan Yesus, kalian juga diajak untuk meneladani sikap taat Yesus kepada Allah dalam menghadapi godaan. Baik. Kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Di sini kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke? Yang pertama, ketaatan di dalam gereja Katolik adalah sikap tunduk dan patuh terhadap kehendak Tuhan sebagaimana diungkapkan melalui ajaran gereja, kitab suci, dan otoritas yang sah. Ketaatan ini bukan hanya sekedar mengikuti perintah, ya. Taat itu bukan hanya ikut perintah, melainkan bentuk cinta dan kepercayaan kepada Tuhan dengan meyakini bahwa kehendaknya adalah yang terbaik untuk hidup manusia. Ketaatan dalam iman Katolik juga meneladani Yesus Kristus yang taat sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu adalah ketaatan Yesus yang sungguh luar biasa kepada Allah. Oke, macam-macam godaan yang dihadapi Yesus. Tadi ada berapa? 3, ya. Yesus menghadapi berbagai godaan dari iblis saat berada di padang gurun. Ya, godaan ini termasuk 1, menjadikan batu menjadi roti untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Mencoba Tuhan dengan melemparkan diri dari tebing dan membiarkan Tuhan menyelamatkannya.
menggoda Yesus untuk menyembah iblis dengan iming-iming kekuasaan ataupun kerajaan duniawi. Nah, godaan-godaan ini menunjukkan bagaimana Yesus tetap setia kepada Allah meskipun menghadapi tantangan besar. Ya, sudah kita lihat tadi ya, bagaimana Yesus yang tetap taat. Ya, walaupun Yesus mengalami pencobaan sebanyak 3 kali di padang gurun. Bahkan ketaatan Yesus yang paling tinggi kepada Allah adalah wafat di kayu salib. Oke. Nah, di sini Ibu ada tampilkan pertanyaan refleksi untuk anak-anak Ibu semua. Silakan kamu jawab dengan ya atau tidak secara bersama-sama. Bisa? Bisa ya? Ibu baca soalnya, kamu jawab ya atau tidak. Oke, yang pertama. Apakah saya memahami jenis-jenis godaan yang dihadapi oleh Yesus? Ya. Oke. Yang kedua, apakah saya pernah membaca kisah Yesus menghadapi godaan dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13? Ya. Oke. Yang ketiga, apakah saya mengerti mengapa Yesus menolak semua godaan yang diberikan kepadanya? Ya. Oke. Yang keempat, apakah saya pernah mengalami godaan untuk melakukan sesuatu yang salah? Ya. Oke. Yang terakhir, apakah saya berusaha meneladani ketaatan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Oke, terima kasih untuk jawaban refleksi yang sudah disampaikan seluruh anak-anak Ibu. Semoga materi hari ini semakin menguatkan anak-anak Ibu untuk taat menghadapi segala cobaan. Caranya bagaimana? Disiplin, berdoa, dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Paham? Oke. Ibu sudah sediakan asesmen formatif yang harus kalian kerjakan secara individu atau secara perorangan ya. Masing-masing anak Ibu akan Ibu berikan soal atau asesmen formatif, lalu kamu kerjakan masing-masing. Untuk apa ini? Untuk mengukur sejauh mana anak-anak Ibu memahami materi pembelajaran kita hari ini. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan asesmen formatifnya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai asesmen formatifnya dikerjakan? Sudah, baik. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk kumpulkan hasil pekerjaan teman-temanmu. Silakan bawa ke depan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu, di mana kalian sudah aktif mengikuti proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup. Namun sebelum doa penutup, silakan anak-anak Ibu untuk merapikan bukunya. Silakan ditutup, disimpan ke dalam tasnya. Oke, sudah. Anak Ibu, siapa yang mau membawa doa penutup? Oke, silakan maju ke depan, Clady. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan kegiatan kami hari ini, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Kepada guru kami berikanlah kesehatan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Glenny. Silakan kembali. Baik, mari kita bertepuk tangan dulu untuk kita semua, karena telah pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Oke, terakhir Ibu ucapkan terima kasih banyak.